Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi guys, sebelum kita masuk ke konten utama, gue mau ngobrol santai dulu bentar. Lihat nih, gue lagi di markas, alias kamar gue yang sempit ini, siap-siap bagi ilmu lagi buat kalian. Jujur ya, setiap mau mulai, gue selalu ada dua perasaan campur aduk. Seneng banget karena bisa ngobrol sama kalian lewat layar. Tapi juga sedih sedikit karena ngelihat analytics channel ini yang masih sepi. Kayak genderuwo lagi puasa interaksi. Tapi yang bikin gue tetap semangat, kalian yang udah setia nonton beberapa video gue, yang udah like, komen, share, bahkan yang cuma baca doa dalam hati buat gue. Itu semua gue rasakan loh, serius. Makanya hari ini gue minta bantuan ekstra dari kalian. Kalau lu baru nyampe di channel ini, selamat datang di channel yang ajarkan Ruqyah Syariah. Gue bukan konten kreator horor, tapi konten kreator pencerah. Di sini kita bahas semua hal gangguan jin dan sihir pakai dalil, bukan dongeng. Support gue caranya gampang banget. Subscribe halal buat konten gue. Semakin banyak yang subscribe, semakin YouTube ngasih kita kekuatan buat lawan konten-konten mistis yang gak jelas sumbernya. Tombol lonceng itu penting banget. Kalau lu pencet, lu jadi orang pertama yang tahu kalau gue upload video baru. Gak mau kan ketinggalan bahasan seputaran gangguan jin dan sihir? Fuel buat gue. Setiap like, wah konten ini worth it nih. Gue makin semangat buka kitab tebel-tebel buat riset. Gue punya mimpi, bikin channel edukasi islami yang gak ngebosenin, tapi dalilnya tetap kuat. Coba bayangin, channel kecil dari kamar ini bisa jadi rujukan buat ribuan orang yang lagi bingung cara ruqyah kalau mereka diganggu jin dan dikirimin sihir. Keren balap kan? Gue gak minta kalian beli merchandise, gak minta donasi. Gue cuma minta 2 detik waktu kalian buat klik subscribe, like, lonceng. Itu aja. Tapi buat gue, itu segalanya. Karena dengan dukungan kalian, gue bisa upgrade alat-alat bikin konten. Laptop gue sudah wafat, dah dilempar ke gudang. Jadi kalau bisa monet channel ini, gue bisa beli laptop lagi. Karena gue juga nggak minta duit sama kalian untuk ilmu yang gue bagikan ini. Jadi, sebelum kita mulai video hari ini, boleh gue minta tolong? Kalau belum subscribe, klik sekarang. Kalau udah, temenin lu klik tombol share, kirim ke grup WA keluarga, atau tag temen lu yang suka banget sama hal-hal misteri. Bersama-sama, kita buat konten edukasi Ruqyah Syariah mandiri, biar dunia tahu. Deal? Yuk, kita mulai perjalanan hari ini dengan semangat. Hantu itu apa sih sebenarnya? Hantu menurut Islam itu bukan arwah orang mati yang gentayangan kayak di film-film loh. Kata para ulama salaf, arwah orang mati itu udah punya alamnya sendiri. Kalau ada penampakan mirip orang mati, itu bisa jadi jin yang menyerupai. Iya, jin itu kreatif banget. Bisa cosplay jadi pocong, kuntilanak, atau bahkan jadi suster ngesot buat nakutin kita. Dasar jiwa melankolis. Kenapa jin seneng nakutin kita? Jin itu makhluk yang suka usil guys. Mereka pengganggu, tapi bukan tanpa alasan. Kadang mereka cuma iseng, tapi kadang juga karena kita pernah ganggu wilayah mereka. Misal kencing sembarangan di tempat sepi tanpa baca doa. Atau karena ada yang sihir atau amalan syirik. Jadi, kalau ada yang sering ketemu hantu, coba dicek lagi. Jangan-jangan kamar berantakan banget sampai jin ikut betah nongkrong di situ. Pocong. Itu cuma kain kafan. Jin suka pakai kostum ini karena visually shocking. Tapi kalau lo lihat, ingat, itu cuma jin pakai kain. Santai aja. Kuntilanak. Jin perempuan yang suka ngeganggu ibu hamil atau orang yang lagi sendirian. Tapi jangan takut. Baca ayat kursi aja, dia kabur. Genderuwo atau buto ijo. Jin kuat yang suka jadi bodyguardnya dukun. Tapi Allah lebih kuat guys. Dikir pagi sore itu armor terbaik. Tuyo. Ini jin cilik yang dimanfaatin buat nyuri. Tapi ingat, kolaborasi manusia jin buat maksiat itu dosa besar. Jangan mau diajak bisnis ginian. Suster ngesot. Jin yang suka eksis di tempat angker bekas rumah sakit. Tapi dalam Islam, tempat angker itu cuma tempat biasa yang kurang zikir. Jadi jangan dikasih fame. Yang perlu diingat, hantu-hantu itu bukan kekuatan independen. Mereka cuma makhluk Allah yang kadang usil. Jangan sampai kita takut sama mereka lebih daripada takut sama Allah.
Kalau ada yang bilang hantu gentayangan karena penasaran, itu mitos. Islam sudah jelas. Kehidupan setelah mati itu tunggu akhirat, bukan jadi pocong reunian di kuburan. Asal-usul nama dan bentuk mereka itu bukan kebetulan. Jadi, jin itu suka nyesuain sama kultur lokal. Mereka pinter banget main psikologi. Contoh, pocong. Itu bentuknya relate sama kultur penguburan muslim di Indonesia. Jin pakai kostum ini biar langsung trigger ketakutan bawah sadar kita tentang kematian. Padahal, dalam Islam, mayit yang dibungkus kain kafan itu justru dilindungi malaikat. Kuntilanak. Suara tangisannya itu strategi. Dalam kitab Ahkam Al-Makbur, Ibnu Qayyim bilang, jin suka manipulasi suara buat bikin panik. Kuntilanak sering muncul di pohon atau tempat sepi, karena itu markas jin. Mereka suka tempat kotor dan jauh dari zikir. Genderuwo atau buto ijo. Ini jin preman. Biasanya dikaitin sama penjaga tanah. Tapi sebenarnya, dalam Sihir dan Ain karya Dr. Umar Al-Askar, itu bisa jadi jin yang dipaksa kerja sama tukang sihir buat jaga tempat tertentu. Mereka digaji pakai persembahan syirik. Tuyo. Ini sebenarnya jin anak-anak yang dieksploitasi. Dalam literatur ruqyah, ada jin yang sengaja dipotong pertumbuhannya secara spiritual biar selamanya bentuknya kayak anak kecil, biar gampang disuruh nyuri. Ngeri. Suster ngesot. Ini jin yang pakai trauma kolektif masyarakat. Rumah sakit lama kan banyak memori kesakitan, ketakutan, dan kematian. Jin suka manfaatin energi negatif itu buat muncul. Tapi ingat, energi negatif bukan berarti arwah gentayang. Kenapa hantu sering di tempat-tempat tertentu? Itu ada kontraknya. Nah, ini yang seru. Pernah dengar tanah angker atau rumah berhantu? Itu seringkali karena ada perjanjian tersembunyi antara jin dan manusia sebelumnya. Misal, dulu pemilik tanah pakai jimat atau ritual sesajen. Jin udah nyaman di situ karena nggak ada yang ganggu. Mereka bisa tinggal puluhan tahun. Ada benda kotor, jimat, pusaka syirik, patung, yang jadi portal atau magnet buat jin. Bahkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutin, kalau beli tanah, disunahkan sholat 2 rakaat dan baca ayat kursi buat riset tempatnya dari jin squatter. Banyak yang bilang, saya merasa ada yang lihatin, atau tidur sering diimpeni makhluk aneh. Ini tanda halus. Susah bangun sholat subuh padahal alarm berdering. Mimpi buruk berulang, apalagi kayak dicekik atau dihantui. Perasaan negatif tiba-tiba. Sedih, takut, marah, di tempat atau waktu tertentu. Benda di rumah sering hilang atau pindah sendiri. Ini tuyul banget sih. Nah, ini bisa jadi gangguan jin non-fisik. Mereka serang dari sisi psikologis dulu sebelum munculin penampakan. Mitos paling besar tentang hantu yang banyak dipercaya. Ini nih yang bikin geleng-geleng. Arwah penasaran butuh pertolongan. Sesat. Arwah di alam barzah nggak butuh bantuan kita dengan ritual selamatan atau kirim doa pakai medium. Kirim doa langsung aja, nggak perlu lewat pocong. Hantu marah karena kuburannya diganggu. Kuburan dalam Islam itu tempat mendoakan, bukan tempat menghormati arwah dengan ritual. Kalau kuburan diganggu, ya laporkan ke pemerintah, jangan bawa-bawa hantu. Bisa berkomunikasi dengan hantu lewat medium. Itu jin lagi pura-pura jadi arwah. Dalam hadis sahih, Nabi melarang keras mendatangi dukun atau tukang ramal. Ada orang yang punya indera keenam, lihat hantu. Bisa jadi itu ain, mata jahat, atau justru gangguan jin yang kasih penglihatan. Kalau beneran, itu ujian, bukan kelebihan. Dalam kitab At-Tibbun An-Nabawi, Sati Pengobatan Cara Nabi, Ibnu Qayyim bilang, hati yang kuat dengan iman dan tauhid itu benteng terbaik dari gangguan. Artinya apa? Hantu itu cuma tembok buat orang yang hatinya rapuh. Pernah dengar cerita orang Islam taat yang jarang diganggu? Itu bukan mitos, guys. Jangan mencari gangguan dengan konsumsi konten horor, dengerin cerita mistis berlebihan, atau ikut-ikutan percaya ramalan zodiak sekalipun. Itu semua membuka pintu ketakutan yang jadi undangan buat jin.
Latih mental dengan zikir pagi dan petang. Itu kayak booster iman buat sistem imun spiritual kita. Analoginya, kalau kita sehat, virus nggak gampang masuk. Misteri tolak bala dari nenek moyang. Mana yang syari? Banyak tradisi lokal buat tolak hantu, seperti gunting di bantal bayi untuk tolak tuyul, cabe dan garam di pojok rumah buat tolak genderuwo, bersih desa dengan sesajen. Nah, dalam Islam, semua yang mengandung persembahan untuk selain Allah atau keyakinan bahwa benda tertentu punya kekuatan sendiri, itu syirik kecil. Tapi, bukan berarti tradisi selalu salah. Ada yang bisa diislamisasi. Gunting di bantal, ganti dengan letakkan mushaf Al-Quran atau mainan yang ada ayat Quran di kamar bayi. Bersih desa, bisa dengan acara sedekah plus doa bersama dan tilawah Quran, tanpa sesajen. Intinya, jangan gantungkan perlindungan pada benda, tapi pada Allah dengan cara yang Dia ajarkan. Fenomena kesurupan dan bakar jin yang viral. Bedah dalam ilmu ruqyah. Nih, yang sering jadi tontonan. Kesurupan massal. Banyak terjadi di sekolah atau pesantren. Menurut ulama, ini bisa jadi histeria massal yang dimanfaatkan jin, atau dalam ilmu psikologi disebut mass psychogenic illness. Solusi syar'i, jangan panik, pisahkan yang kena, bacakan ayat ruqyah dengan tenang, dan jangan dijadikan tontonan. Video bakar jin di medsos. Hati-hati, jin tidak bisa dibakar dengan api dunia, karena mereka makhluk gaib. Yang terbakar itu bisa jadi jin yang menyatu dengan benda sihir atau bahkan ilusi. Dalam ruqyah syariah, jin diusir dengan bacaan, bukan dibakar. Tontonan seperti itu sering dramatisasi dan bisa menyesatkan. Gue tahu, dunia horor itu seru. Tapi dalam Islam, mencari ketakutan itu bukan hiburan yang sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang cerita-cerita yang menakut-nakuti, tapi kalau kalian memang suka genre thriller, alihkan ke kisah para nabi yang berjuang melawan sihir dan kejahatan, seperti Nabi Musa versus penyihir Fir'aun, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diruqyah. Itu lebih seru dan penuh hikmah. Atau kalau mau tantangan, burulah kebodohan dalam diri dengan belajar agama, atau hantu malas dengan memperbanyak amal solih. Itu lebih manfaat. Guys, kita hidup di zaman digital. Tapi percaya atau enggak, dunia jin dan hantu juga ikut upgrade. Kali ini kita bahas fenomena gaib di era digital, plus cara Islam menyikapinya biar kita nggak ketipu. Let's roll! Pernah lihat video pocong viral di TikTok? Atau rekaman suara tangisan kuntilanak di YouTube? Nah, dalam ilmu ruqyah syariah, kita harus kritis. 95% itu rekayasa digital. Efek visual, audio editing, atau sekedar akal-akalan untuk jadi fit. Tapi, 5% sisanya bisa jadi asli. Kok bisa? Jin bisa menampakkan diri melalui media elektronik sebagai bagian dari gangguan. Ada kasus real di mana gangguan jin muncul melalui suara di telepon atau gambar aneh di kamera pengintai. Hukum menyebarkan konten hantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menceritakan hal-hal yang menakut-nakuti tanpa sebab. Menyebarkan video hantu bisa termasuk dalam larangan ini, apalagi jika sampai membuat orang trauma dan takut berlebihan. Jangan mudah percaya, tapi juga jangan meremehkan. Fokus pada proteksi diri, bukan pada konsumsi konten horor. Waspada dengan game dengan unsur sihir dan pemanggilan arwah. Contoh, permainan jelangkung versi digital, game horor dengan ritual virtual. Meski hanya di dunia digital, niat dan ketertarikan pada hal-hal syirik bisa membuka pintu gangguan. Aplikasi ramalan, zodiak, atau tes nasib. Ini termasuk perdukunan digital yang dilarang keras dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Filter AR, augmented reality, yang menampilkan hantu atau makhluk gaib. Bisa jadi ini hanya hiburan, tapi hati-hati dengan efek psikologisnya, terutama pada anak-anak yang belum bisa membedakan nyata dan virtual. Pilih game dan aplikasi yang edukatif atau setidaknya netral secara agama.
Jika ada unsur sihir atau ramalan, uninstall. Kalian sudah pada tahu belum bahwa jin bisa berinteraksi dengan perangkat elektronik? Lampu berkedip, TV menyala sendiri, suara aneh dari speaker. Bisa jadi gangguan jin, terutama jika terjadi di rumah yang sepi dari zikir. Teknologi rumah pintar, smart home, yang menggunakan perintah suara perlu diwaspadai. Pastikan tidak ada perintah tersembunyi yang bernuansa syirik atau memanggil jin. Apakah kalian percaya? Nggak percaya? Terserah gue, sudah kasih tahu kenyataan. Di balik serial televisi dan beberapa konten kreator horor di Indonesia, akhirnya mencari pertolongan ruqyah syariah karena mengalami gangguan fisik dan mental setelah eksplorasi tempat-tempat angker. Mendapat pengikut gaib yang terus mengganggu meski sudah berhenti membuat konten. Kesulitan membedakan realiti dan ilusi akibat terlalu lama bermain dengan dunia jin. Dunia jin bukan bahan eksperimen atau konten. Bermain dengan api suatu saat bisa terbakar. Lebih baik buat konten yang mencerahkan daripada yang menakut-nakuti. Guys, dunia digital itu netral, tergantung kita memakainya untuk apa. Bisa jadi perisai dari gangguan jin atau justru jadi pintu masuknya. Pilihannya di tangan kita. Mulai sekarang, kurangi konsumsi konten horor, perbanyak konten ilmu agama. Jika nemu video hantu yang viral, jangan share sebelum verifikasi. Lebih baik share ayat Quran atau hadis yang menenangkan. Hai guys, gue mau ngomong serius bentar. Sebelum gue tutup, gue semangat buat bagi ilmu yang insya Allah berkah. Tapi kadang, gue ngonten sendirian, ngomong sama ponsel gue untuk nge-record. Terus mikir, ya Allah, siapa sih yang bakal nonton ini? Padahal gue ngerjain riset berat, buka kitab-kitab, tanya lagi ke guru-guru gue, inget-inget lagi pengalaman ruqyah gue, edit video semalaman, biar kalian dapat ilmu yang valid, bukan sekedar cerita horor. Tapi subscriber naiknya kayak kuntilanak jalan kaki, lambat banget. Notifikasinya sepi kayak kuburan tengah malam. Tapi jangan takut, kuburan kita isinya doa, bukan hantu ya. Makanya gue minta bantuan kalian. Subscribe itu gratis. Klik tombol subscribe itu cuma 2 detik. Tapi buat gue, itu kayak kamu kasih semangat buat gue terus buat konten edukatif. Belum lagi, siapa tahu video ini nyampe ke orang yang lagi kena gangguan jin beneran. Terus dia dapat pencerahan. Itu jadi amal jariah buat kalian juga. Jangan lupa tandai like dan bel notifikasi. Like itu kayak support system buat gue. Kalian kasih like, YouTube kasih tahu. Wah, konten ini bermanfaat nih. Terus dia rekomendasiin ke lebih banyak orang. Kalau lu pikir gue butuh view, enggak. Gue butuh manfaat yang nyampe ke banyak orang. Bel notifikasi itu biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload part berikutnya. Yang bakal bahas ruqyah syariah mandiri gangguan jin dan sihir. Serius, bakal banyak banget yang relate. Bagikan ke teman-teman lu. Share video ini bukan nakut-nakutin, tapi ngebuka wawasan. Kirim ke grup kuliah, grup keluarga, atau ke temen lo. Siapa tahu mereka jadi paham. Oh, ternyata Islam sudah jawab semua. Komen untuk request atau curhat. Gue baca komen kalian semua. Serius. Mau request topik apa? Atau mau curhat soal pengalaman pribadi? Komen aja. Komen kalian juga bikin YouTube ngasih sinyal. Wah, ini channel rame, kita promote deh. Gue percaya, konten kayak gini penting banget di zaman sekarang. Banyak banget orang ada masalah dengan sihir dan gangguan jin. Gue cuma mau nawarin alternatif yang syar'i, tapi tetap asik buat anak muda. Tapi gue gak bisa jalan sendirian. Gue butuh kalian sebagai squad, sebagai komunitas pembelajar yang kritis tapi tetap santai. Jadi bantu gue ya. Klik subscribe sekarang sebelum lu scroll lagi. Gue janji, gue akan tetap konsisten bikin konten berkualitas. Nggak cuma soal hantu, tapi juga topik agama lain yang relevan buat anak muda. Dengan gaya yang nggak ngebosenin. Sekali lagi, terima kasih buat yang udah subscribe dan dukung sampai saat ini. Buat yang belum, yuk gabung. Bersama kita bangun channel yang bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gue tunggu kalian di video berikutnya.